coba melihat sudut pandang lain bagaimana proses vaksin COVID-19 ini berjalan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung nanti ngobrol ke Mbak Irma dari Lapor COVID-19 dan kita juga mau mempertanyakan nih Mbak Irma. Ini kan ada 31 responden yang mau menerima vaksin Bio Farma Sinovac gitu yang dari Cina, kemudian 44% mau menerima vaksin. 31%. Ya. Oke. Nanti kira-kira Mbak bisa memberikan konteks bagaimana sebenarnya hasil survei ini, tingkat kepercayaan publik pada vaksin dan bagaimana karena selama ini masukan-masukan dari publik yang masuk ke lapor COVID-19. Baik, 20 menit Mbak Irma, terima kasih banyak. Saya persilakan. Boleh, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mohon maaf apabila koneksi agak terputus-putus. Saya nggak tahu nih, kayaknya koneksi sedang memang kurang stabil. Nanti dikasih tahu saja Mas Irham kalau terputus atau suara saya hilang dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih dulu. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman AJI Indonesia yang sudah mengundang. Terima kasih kesempatannya sore ini. Selamat sore Pak Harif, Bu Masda. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini dalam keadaan sehat terus ya, dan masih terus semangat untuk melalui pandemi ini bersama-sama. Saya ingin memaparkan sedikit tadi ya, saya pengen menjawab pertanyaan Mas Irham. Kira-kira sebenarnya kalau dari hasil temuan kami itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat itu masih ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, saya mau menyampaikan sebenarnya duduk persoalan atau posisi dari keraguan-raguan itu seperti apa. Jadi kami mengadakan surveinya sebenarnya pemahaman dan keyakinan warga terhadap obat dan vaksin COVID-19 yang sedang disiapkan. Nah, survei ini sudah kami siapkan sejak sekitar bulan Agustus, lalu kemudian kami mencoba untuk launch survei ini pada bulan September. Jadi kami melakukannya kurang lebih beberapa hari, dari tanggal 22 September sampai 3 Oktober. Nah, pada saat itu kami sebenarnya pengen mengetahui bagaimana sih pemahaman dan keyakinan warga terhadap si obat yang sedang disiapkan oleh tim Universitas Airlangga, BIN dan juga TNI AD dan juga Sinovac Bio Farma. Apa yang melatar belakangi sebenarnya kami ingin memotret pandangan masyarakat itu seperti apa, karena ini kalau bahasa Inggrisnya overlook, jadi tidak pernah kita mendengar ada studi atau bahkan ada studi cepat atau analisa cepat, atau bahkan kita belum pernah mendengar pandangan meminta pendapat masyarakat tentang apa sih sebenarnya keyakinan dan pemahaman mereka tentang vaksin COVID-19. Nah, sore ini saya mau fokus ke vaksinnya aja. Jadi ada ketidakseimbangan narasi yang disampaikan secara kontinu di ruang publik mengenai informasi tentang vaksin COVID-19. Ketidakseimbangan yang saya maksud adalah informasi tentang vaksinnya, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Ini sangat didominasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang mengamplifikasi pernyataan-pernyataan pemerintah tentang sisi-sisi positif vaksin COVID-19 yang sedang dipersiapkan pemerintah. Ya, dalam hal ini adalah vaksin yang sedang disiapkan oleh Bio Farma dan Sinovac yang saat ini uji klinis fase ketiganya sedang berjalan. Nah, satu itu. Yang kedua, kita juga mendengar beberapa berita di antaranya itu selalu mengunggulkan ya, meyakinkan masyarakat bahwa kita semua vaksin akan segera datang akhir tahun. Bulan November pemerintah akan mengadakan vaksin, melakukan vaksinasi kepada
beberapa kategori elemen masyarakat yang dirasa oleh pemerintah harus diprioritaskan untuk divaksin gitu. Kemudian narasinya selalu itu ya, jadi selalu fokus tentang keunggulan vaksin dan juga bagaimana vaksin dan vaksin ini sangat diperlukan saat pandemi sedang melanda. Selalu soal itu. Tetapi mengenai proses uji vaksin itu sebenarnya seperti apa sih? Itu sama sekali belum sepenuhnya tergali dengan baik. Yang kedua soal bagaimana pengadaan vaksin dan lain sebagainya, yang saya kira ini mendapatkan banyak sorotan dari teman-teman pengawal alokasi anggaran dan juga transparansi pengelolaan anggaran terkait pandemi termasuk vaksin. Dan satu lagi adalah yang justru yang paling penting yang menjadi dasar kami melakukan survei ini adalah pendapat masyarakat sendiri tentang vaksin dan juga kesiapan masyarakat ini terhadap vaksin COVID itu sama sekali belum digali, atau kalaupun sudah digali mungkin sangat sedikit sekali. Padahal vaksin ini kan diperuntukkan untuk kita semua ya, untuk masyarakat Indonesia ini ya, untuk pemerintah, untuk semua orang lah yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi kalau sebaiknya memang kita juga kalau mau melakukan intervensi yang ideal, yaitu melakukan vaksinasi atau imunisasi COVID-19 ini, sebaiknya juga masyarakatnya disiapkan. Disiapkannya itu bukan dengan komunikasi tentang vaksin yang terfokus pada hal-hal yang dikurasi atau dikontrol oleh pemerintah misalnya, tetapi sebaiknya juga ada bandingan informasi yang seimbang tentang bagaimana masyarakat memahami atau penerimaan masyarakat terhadap si vaksin yang sedang dipersiapkan. Nah, berdasarkan itu juga kami melakukan survei singkat ini yang merupakan bagian dari studi yang utuh tentang vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, kenapa kami melakukan ini lagi sebagai tambahan adalah karena kami juga masih melihat, karena lapor COVID itu selalu melihat dan merekap serta menganalisa data statistik COVID-19 secara nasional berdasarkan data yang disediakan oleh dinas di level kabupaten, kota, dan juga provinsi. Jadi kami masih melihat trennya selama ini angka pertambahan kasus ya, angka pertambahan kasus terkonfirmasi ini ya, ini masih meningkat. Angka kematian kasus terkonfirmasi juga masih selalu meningkat. Proporsi tes ini yang hanya bisa kami lakukan secara nasional untuk melihatnya, dan juga kalau misalnya per provinsi ini yang selalu konsisten menunjukkan berapa jumlah tes harian yang selalu dilakukan adalah sayangnya baru provinsi DKI saja. Ini juga kami baru bisa melihat itu, dan kami baru bisa membandingkan juga dengan laporan-laporan situation report WHO di mana proporsi jumlah tes yang dilakukan di Indonesia di masing-masing wilayah itu masih jauh dari standar yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu 1 per 1.000 penduduk setiap minggunya. Nah, karena jumlahnya masih angka terus bertambah, angka belum juga underreporting cases, artinya angka-angka yang luput dari laporan yang diumumkan setiap hari oleh pemerintah atau kasus-kasus yang mungkin, yang probable dan suspek ya, atau dulu PDP ODP, kebanyakan kasus yang meninggal, suspek probable atau PDP ODP, tetapi tidak dihitung sebagai kasus atau tidak dihitung sebagai angka kematian COVID-19. Nah, ini sebenarnya pertambahannya cukup tajam. Nah, dan angka tes juga sangat menentukan ya, karena jumlah tesnya semakin banyak, mungkin akan bisa ditemukan semakin banyak kasus apabila laju dan persebaran kasusnya, virusnya itu masih cepat gitu. Nah, karena trennya masih meningkat dari yang terkonfirmasi aja, dan kemudian data dari level kabupaten kota juga masih menunjukkan suspek probable yang meninggal itu juga masih meningkat tajam. Jadi rasanya perlu sekali untuk mencocokkan
apakah hal ini menjadi perhatian khusus? Apakah warga itu masih memiliki kekhawatiran, tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi? Apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka harapkan untuk mengatasi situasi kasus yang bertambah terus? Dan kemudian tentang narasi dan persiapan vaksin Sinovac Bio Farma yang memang dari awal terutama di beberapa bulan terakhir itu selalu disampaikan bahwa vaksin sudah siap, seolah-olah vaksin itu bisa menjadi jalan keluar dari pandemi gitu. Nah, kemudian saya akan langsung saja. Jadi surveinya itu dilakukan secara online. Kami bekerja sama dengan beberapa lembaga dan kebanyakan kami bekerja sama menyebarkan di jaringan perguruan tinggi. Jadi yang menjadi responden itu siapa saja asal umur 18 tahun ke atas bersedia dan memiliki akses untuk mengakses survei yang dilakukan secara online. Jadi hasilnya lebih banyak perempuan ya yang mengakses, yang mengisi survei ini. Kemudian pekerjaan, sebagian besar pekerjaannya tidak berhubungan dengan kesehatan masyarakat atau kesehatan, dan sebagian besar juga tidak mengambil studi di jurusan kesehatan atau kesehatan masyarakat. Pekerjaan ini sangat beragam sekali ya. Ada sopir, ada pekerja seni, ada ibu rumah tangga, ada dosen atau ASN dan lain sebagainya. Kalau penghasilan rata-rata responden kami itu memiliki penghasilan kurang dari 2.500.000. Ada juga yang lebih dari 12.500.000. Jadi sangat tinggi juga rentannya. Mungkin karena dipengaruhi dengan ada responden yang mahasiswa dan juga ada responden yang sudah profesional ya, ada dokter spesialis dan lain sebagainya, ada juga wirausaha. Nah, tingkat pendidikan itu kebanyakan sarjana S1 45,38%. Nah, ini sebarannya. Jadi kami memang mentargetkan kalau bisa 34 provinsi itu terpenuhi gitu ya, ada yang mewakili. Tapi memang susah sekali dan ini gambarannya, mayoritas responden itu kami dapatkan dari Jakarta, ada 22% responden dan 20% responden diantaranya dari Jawa Barat. Selebihnya tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tetapi tidak ada satu provinsi pun yang tidak memiliki responden. Nah, jumlah responden terkecil kami dapatkan di provinsi Kalimantan Utara ada 4 orang, kemudian Sulawesi Utara hanya 7 orang, Sulawesi Barat 7 orang. Nah, selain itu jumlah respondennya lebih dari 10 orang. Oke, kami juga menanyakan bagaimana apakah mereka pernah terpapar COVID ataukah ada saudara atau anggota keluarga yang pernah terkonfirmasi COVID. Jadi ternyata sebagian besar mayoritas responden itu mereka belum pernah atau tidak sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian juga dengan anggota keluarganya. Nah, sebagian besar sudah memiliki pemahaman yang cukup bagus ya. Jadi mereka semua peduli dan peduli terhadap adanya pandemi ini dan juga mereka itu peduli bahwa COVID itu sangat menular. Jadi mereka menyatakan itu ya sehingga sudah kesadarannya mungkin dari pertanyaan itu bisa disimpulkan lumayan bagus. Kami juga menanyakan bagaimana pengetahuan mereka terhadap COVID-19 ya, tentang tanda-tandanya, apakah demam adalah salah satu gejala infeksi, kemudian sakit kepala, apakah juga jadi salah satu gejala infeksi, batuk, kemudian Indonesia beriklim tropis itu mengurangi kemungkinan terpaparnya COVID dan lain sebagainya. Tetapi apabila dilihat dari jawaban para responden ini, pengetahuan tentang COVID-19 cenderung sangat bagus, ya, sangat berbasiskan keilmuan gitu ya, dan
ini dibuktikan juga ternyata dikonfirmasi dengan bagaimana cara-cara penyembuhan menurut mereka ya ketika ditanya COVID dapat disembuhkan dengan minum jamu atau empon-empon. Kalau kita lihat ini persentasenya sudah banyak sekali yang menjawab salah gitu ya. Dan masih ada memang yang menjawab benar. Tapi dari sini bisa dilihat juga bahwa pengetahuan responden terhadap COVID atau pandemi COVID itu sendiri dan juga bagaimana penyembuhannya sudah cukup baik. Nah, ini juga kemudian dikonfirmasikan dengan sebenarnya sumber informasi yang mereka dapatkan itu dari mana sih? Semua sumber informasi terkait COVID-19 yang mereka dapatkan ternyata banyak sekali. Mayoritas responden itu sangat percaya kepada pakar kesehatan masyarakat, epidemiolog, dokter. Jadi kabar baik ini buat kita semua, Pak Harif dan Ibu Masda. Jadi memang peran tenaga kesehatan sangat penting sekali, bukan hanya di rumah sakit pada saat merawat pasien, tetapi juga menyebarkan informasi yang akurat kepada sesama gitu ya. Lingkaran sekecil mungkin di sekitar kita, saya kira itu sangat berpengaruh, dan responden kami meskipun ini tentu saja ada biasnya ya, responden kami menunjukkan bahwa sebagian besar mereka mendapatkan informasi dari pakar yang memang sesuai dengan bidangnya. Ada juga sebenarnya yang mendapatkan informasi tentang COVID-19 dari artis atau selebgram atau YouTube. Nah, ini juga mengkonfirmasi konsisten dengan temuan riset survei persepsi risiko yang kami lakukan selama 3 kali berturut-turut beberapa waktu lalu di beberapa wilayah DKI, Surabaya, dan Bogor, bahwa sebenarnya masyarakat yang merujuk informasi tentang COVID-19 dari pakar, yang biasanya mereka percaya dan mengikuti nasihat-nasihat yang berbasiskan keilmuan. Nah, kami pernah melakukan cross step ya, menggali lagi kok ini masih ada beberapa responden yang percaya kepada informasi yang diberikan oleh artis, selebgram atau YouTuber gitu. Kita cek. Nah, ternyata di survei sebelumnya menunjukkan bahwa mereka yang percaya atau mendapatkan informasi dan percaya kepada artis atau selebgram atau YouTuber, informasi terkait COVID-19 yang disampaikan oleh artis, selebgram, YouTuber, itu sebagian besar itu mengkontribusikan kepercayaan yang lebih banyak lagi kepada informasi-informasi yang justru jauh dari basis keilmuan. Misalnya karena Indonesia iklim tropis, maka sulit untuk terpapar COVID-19. Jadi mencegah kita terpapar dari COVID-19. Nah, ini cukup menarik juga, dan saya kira konsisten dengan survei kami sebelumnya. Sumber informasi yang paling dipercaya kembali lagi pakar kesehatan masyarakat dan juga dari pemerintah. Nah, sekarang kita lihat tadi soal persentase dari yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham ya. Nah, kami juga menanyakan, menurut Anda vaksin ini dapat melindungi dari paparan COVID-19? Yang dimaksud vaksin ini adalah vaksin yang sedang diproduksi oleh Bio Farma dan Sinovac ya. Mbak Irma, 5 menit lagi ya. Maaf, interupsi. Ya, nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Antara lebih banyak yang ragu-ragu 41%, kemudian yang setuju 39%. Nah, ketika ditanya apakah vaksin ini memiliki efek samping, sebagian besar ya, lebih dari separuh, mereka ragu-ragu sebenarnya. Nah, tapi ada 32% yang setuju. Nah, ketika ada pertanyaan apakah vaksin ini belum tentu bisa mencegah COVID-19, ini justru malah lebih banyak yang kembali lagi yang ragu-ragu. Yang setuju 37%. Nah, responden juga masih menyampaikan bahwa ketika ditanya
proses penyediaan vaksin COVID-19 masih panjang, 40% di antara responden menyatakan setuju. Jadi mayoritas ya setuju dan sangat setuju, itu mayoritas responden menyatakan iya. Nah, tapi ketika ditanya apakah bersedia untuk menjadi penerima vaksin Bio Farma Sinovac dan juga dibandingkan dengan vaksin merah putih, ini justru banyak yang masih antara setuju dan tidak setuju, dan tidak setuju. Yang setuju justru malah lebih kecil ya, setuju dan sangat setuju hanya 30%. Sementara yang bersedia menerima vaksin merah putih itu jauh lebih besar. Padahal kita lihat belum ada promosi atau sosialisasi tentang vaksin merah putih yang dilakukan semasif vaksin yang sedang disiapkan saat ini. Nah, saya langsung loncat ke kesimpulan saja. Jadi kami menyimpulkan bahwa dari ada beberapa pertanyaan lainnya sebenarnya yang tidak saya tayangkan di sini, yaitu bagaimana pendapat mereka, penerimaan mereka tentang proses vaksin yang sedang disiapkan. Dan kesimpulannya masih menunjukkan bahwa mayoritas responden itu cukup khawatir terhadap pandemi dan COVID-19 ini berdampak buruk bagi mereka. Nah, namun sayangnya justru sebagian besar masih ragu-ragu untuk menerima vaksin dan juga obat COVID yang sedang disiapkan. 70% responden menyatakan ragu-ragu dan tidak bersedia mengkonsumsi obat UNER. Kemudian 69% menyatakan ragu-ragu dan tidak bersedia menerima vaksin Bio Farma dan Sinovac apabila mereka terinfeksi. Jadi kalau mereka terinfeksi itu mereka nggak mau. Nah, sementara 56% responden itu menyatakan ragu-ragu dan bersedia menerima vaksin merah putih. Artinya lebih banyak yang ragu-ragu menerima vaksin Sinovac daripada vaksin Eijkman. Banyak sekali faktornya yang mempengaruhi. Waktu itu Bu Hera ikut menanggapi hasil paparan survei ini, mungkin karena ada kontribusi, kita nggak tahu, harus mencari lagi, harus ada studi khusus yang melakukan pencarian dan menemukan ini apa sebenarnya penyebab masyarakat itu kok sebenarnya lebih senang kalau dilihat ya, lebih mau terbuka menerima vaksin merah putih ketimbang vaksin Sinovac Bio Farma. Bisa jadi efek nasionalisme itu bisa jadi contributing factor. Tetapi kita baru sedang akan melakukan tindak lanjut untuk menggali lebih jauh tentang apa yang melatar belakangi responden lebih banyak memilih atau yakin terhadap vaksin merah putih ketimbang yang saat ini disediakan. Nah, jadi terakhir hasil ini di mana banyak masyarakat yang masih ragu-ragu terhadap penerimaan mereka terhadap vaksin COVID-19 yang sedang disiapkan oleh pemerintah, ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan bukan hanya komunikasi, tetapi persiapan dan penyediaan pembuatan vaksin ini mesti berbasis ilmiah yang sangat kuat ya. Scientific robustness ini harus disiapkan sehingga masyarakat itu bisa yakin bahwa safety atau efikasinya kuat, yang nanti tentu saja akan dilihat dari hasil uji klinis fase ketiga. Nah, jangan-jangan kalau itu sudah ada hasilnya, ini akan mengubah bagaimana keyakinan dan pendapat warga tentang penerimaan mereka terhadap vaksin 19. Saya kira itu dulu, Mas Irham. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mbak Irma atas paparannya. Mbak Irma Hidayani adalah koordinator Koalisi Warga Lapor COVID-19.org yang tadi sudah menyampaikan paparannya bahwa sebagian besar masyarakat itu ragu-ragu soal vaksin. Justru keraguan itu lebih besar ketika dia dihadapkan dengan pertanyaan apakah Anda yakin atau tidak dengan vaksin Sinovac buatan Cina, itu lebih besar ketimbang dari yang vaksin merah putih, dan tadi analisanya bahwa ada kemungkinan ada rasa nasionalisme di situ. Baik, ini ngomong-ngomong soal keyakinan, itu ada quote dari pemerintah yang menyatakan bahwa prioritas pertama yang akan mendapatkan vaksin ini adalah tenaga kesehatan.
dan dilanjutkan TNI Polri, Satpol PP, kemudian mereka yang bekerja di layanan publik, hingga akhirnya nanti ke segmen masyarakat. Kita sudah bersama dengan Pak Harif Fadilah. Beliau adalah Ketua Umum dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, Pak Harif, sebelum nanti memaparkan, saya ada sedikit mungkin ini informasi untuk berbagi. Jadi Rusia itu kan sebenarnya sudah mengklaim menemukan vaksin COVID-19 yang dinamakan Sputnik 15, itu yang dikatakan oleh Putin itu bisa menyembuhkan warganya, dan dia mencoba sendiri pada 2 putrinya dan mengatakan bahwa putrinya ya baik-baik saja. Apakah perlu ada narasi yang seperti itu? Tapi lain halnya kalau misalnya nanti saya akan bertanya kepada Pak Harif, ini kira-kira bagaimana kesiapan dan tingkat kepercayaan nih para perawat jika mendapat prioritas vaksin COVID-19, dan jika nanti tenaga medis itu menjadi yang pertama-tama, bagaimana kira-kira nanti menjangkau para perawat yang tersebar di seluruh Indonesia. Pak Harif, silahkan. Terima kasih Mas Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tentu selamat sore Bu Irma dan Bu Mas Dalina ya. Saya kira tentang vaksin ini dan perawat. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ada 3 hal yang mungkin dapat mengatasi pandemi kita ini. Yang pertama adalah tentu vaksin kita perlukan. Yang kedua adalah obat bagi yang sudah sakit. Ya. Yang ketiga sebenarnya adalah perubahan perilaku. Jadi memang vaksin bukan satu-satunya upaya untuk menangani COVID di Indonesia, tetapi adalah penting. Oleh karena itu kita sangat mendukung dan mendorong agar segera pemerintah Indonesia juga dapat menyediakan vaksin untuk seluruh rakyat, ya, untuk mengurangi jumlah populasi yang terinfeksi COVID di Indonesia, karena kalau semakin tinggi dan tidak turun-turun, dampaknya itu pada kami pemberi pelayanan ini. Dan sudah tergambar beban apa yang bisa kita dapatkan di kemudian hari bila kasus ini terus meningkat tanpa ada solusi penanganan. Jadi kami berusaha untuk memberikan dorongan dan dukungan segala upaya untuk mengurangi, termasuk penyediaan vaksin. Tapi penyediaan vaksin ini yang kita yakini adalah kita berpengalaman dengan berbagai macam vaksin yang ada sebelum virus corona ini. Tentu 2 hal yang sangat kita pegang, bagaimana keamanan dan efikasinya. Jadi saya kira soal ini masih menjadi sangat penting, dan pembicaraan kami secara internal tentang keamanan dan efikasi, terutama keamanan. Tentu saja sebagai petugas kesehatan dan artinya orang kesehatan, tentu sedikit banyak memahami bagaimana caranya sebuah vaksin itu dinyatakan aman. Ya, tentu dengan suatu proses-proses termasuk uji klinis 1, 2, 3, dan dinyatakan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia, misalnya POM, Badan POM, gitu ya. Jika itu sudah dirilis oleh Badan POM dan kemudian dinyatakan aman dan efikasinya tinggi, saya kira tidak ada keraguan bagi kita untuk satu, menerima itu, yang kedua adalah untuk apalagi memberikan layanan pada masyarakat. Jadi saya kira itu yang menjadi penting buat saja kita sebagai tenaga kesehatan. Dan saya yakin semua tenaga kesehatan punya pemikiran yang sama tentang itu. Nah, biasa kita dalam satu range pengertian, saya kira tidak akan jauh berbeda. Mana keamanan dan efikasi itu menjadi sebuah poin penting dapat melanjutkan program ini. Jadi tadi Bu Irma, terima kasih data-data surveinya itu luar biasa. Tapi perlu juga Bu Irma nanti saran saya disurvei juga kepada tenaga kesehatan. Survei kami secara internal belum selesai.
Tapi kami mencoba dalam grup-grup kami punya grup-grup nasional, per provinsi, per kabupaten kota. Itu rata-rata tidak terlalu banyak mempersoalkan soal bagaimana metodologi dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah hasil akhirnya itu aman atau tidak. Kira-kira begitu. Jadi kalau aman, yes. Ini saya kira dari kita. Yang kedua adalah bagaimana nanti pada saat pemberiannya. Tentu ini juga kami bawa juga pada pemerintah agar juga saat ini sudah mulai memberikan siapa sih, ya, kan tadi ada lima golongan kelompok masyarakat, pertama tenaga kesehatan, TNI Polri dan seterusnya sampai peserta BPJS. Tapi yang bagaimana kriterianya tentu juga harus sudah mulai dipikirkan. Kriteria tenaga kesehatan yang bagaimana, penerima BPJS yang bagaimana, TNI Polri yang bagaimana, tentu juga harus sudah mulai disiapkan supaya bisa menjamin efektivitas daripada pemberian vaksin ini. Jadi Pak Irham dan teman-teman, saya kira sangat tidak masuk di akal jikalau pemerintah Indonesia gegabah dalam rangka pemberian vaksin ini. Saya kasih catatan itu. Karena apa? Karena 5 kelompok masyarakat yang diberikan yang pertama ini, misalnya petugas kesehatan atau tenaga kesehatan, TNI Polri, tenaga pendidik, kemudian aparatur negara, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang kelima adalah peserta BPJS. Jadi kalau 4 yang atas ini saja adalah satu kelompok masyarakat yang memang luar biasa begitu di dalam sebuah negara. Bagaimana kalau bisanya pemerintah ini gegabah memberikan atau melaksanakan pemberian vaksin ini kepada TNI dan Polri, yang menyebabkan dampak yang luar biasa kepada TNI dan Polri. Bagaimana keamanan negara ini? Bagaimana ketertiban masyarakat akan bisa terjamin? Itu juga kepada tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatannya, quote and quote misalnya, pemberiannya gegabah dan menyebabkan banyak tenaga kesehatan yang tumbang, yang tidak dapat melaksanakan aktivitas, ini akan makin membuat berat beban pelayanan ini kepada masyarakat. Begitu juga kepada tenaga pendidik. Jadi saya kira mungkin quote and quote lah, saya kira ini juga menjadi suatu perhatian kepada kita semua, ya. Hanya kita juga tidak terlalu banyak komen, tapi kita harus menunggu hasil dari BPOM. Kalau BPOM bilang yes, aman dan efikasinya bagus, kalau tidak aman pasti saya yakin tidak akan diberikan begitu. Ya, saya punya keyakinan itu dan kita diskusi kita secara internal seperti itu, Pak Irham dan kawan-kawan semua. Jadi apakah tadi terima kasih Bu Irma juga data-data yang kaitannya dengan penerimaan Sinovac atau Bio Farma, Merah Putih dan lain sebagainya. Di dalam diskusi internal kami juga tidak terlalu mencuat, ya. Yang penting vaksin gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu sebagai tenaga kesehatan sudah banyak evidence yang selama ini kita coba jalani, misalnya vaksin-vaksin BCG, DPT, polio dan lain sebagainya itu kita berkecamuk atau bergumul dengan itu selama itu kan, ya kita lihat bagaimana evidence yang yang terjadi memberikan satu dampak yang positif jikalau memang sudah melalui proses yang benar-benar dijamin, terutama oleh negara, ya, dan tentu saja oleh para ahli-ahli di dunia. Nah, yang ketiga terkait dengan survei terkait dengan pemahaman masyarakat, mungkin juga perlu digali sejauh mana pengetahuan masyarakat bukan hanya terhadap COVID, tapi terhadap vaksin barangkali. Ini yang perlu, ya, terhadap bagaimana mereka memahami vaksin itu sebagai sebuah upaya begitu, ya. Barangkali ini yang memang perlu juga digali lebih dalam,
Karena kalau saya kebetulan teman-teman itu banyak yang berada di lingkungan juga ya, kadang-kadang ngobrol dengan masyarakat ya, di lingkungan, itu pada umumnya soal vaksin itu memang masih banyak yang terpengaruh pada media sosial barangkali. Sehingga ini menjadi penting bagi para pemangku ya, pemangku kepentingan misalnya puskesmas atau siapapun yang bergerak di bidang informasi masyarakat ya, khususnya di bidang kesehatan, memberikan pemahaman yang betul-betul jernih kepada masyarakat tentang vaksin, penerimaan vaksin ini. Saya kira kita punya pengalaman dengan pemberian vaksin yang imunisasi, misalnya pekan imunisasi nasional dan lain sebagainya, itu kan juga sukses dan penerimaannya cukup besar. Toh sama sebenarnya itu yang diberikan juga adalah kuman atau virus yang dilemahkan kan. Jadi mungkin ini juga harus dijelaskan sehingga jikalau efikasi dan keamanan vaksin ini sudah dapat dinyatakan atau dideklar, maka saya rasa dengan himbauan dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang kegunaan vaksin ini dan bagaimana eviden yang terjadi dengan vaksin-vaksin yang ada sebelum ini, saya kira akan menjadi lebih mudah cakupan. Saya kira itu Mas Irham yang bisa saya sampaikan. Oh, satu lagi, untuk kontribusi kita dalam memberikan vaksin ke depan. Kami sudah dapat informasi dari teman-teman kami di provinsi, itu sudah mulai ada pendataan dari Polda, ya, Polda maupun Kodam masing-masing provinsi bagi perawat, ya, khusus perawat, by name, by address, jumlah, gitu ya, di beberapa, tapi belum semua ya, provinsi dalam rangka pemberian COVID ini. Jadi saya kira ini sudah mulai ada upaya untuk bagaimana mengkoordinasikan tenaga kesehatan, baik itu untuk diberikannya atau untuk membantu pemberian di masa pemberian vaksin yang akan datang. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas paparannya, dan saya menggarisbawahi dari Pak Arief ini dari quote-nya ya, tidak masuk akal jika pemerintah itu gegabah ya memberikan vaksin COVID-19, dan dari Perhimpunan Perawat dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia ini bisa menerima vaksin ketika dapat lampu hijau dari BPOM. Dan walaupun belum ada survei Pak ya terkait dengan tenaga kesehatan khususnya perawat, bagaimana respon tingkat kepercayaan mereka terhadap vaksin yang saat ini sedang dijajakan oleh pemerintah gitu. Nah, yang kedua saya ingin ada notif sedikit bahwa kami dalam diskusi ini mencoba untuk mengundang dari BPOM, namun belum ada kesempatan BPOM untuk memberikan penjelasan terkait dengan proses atau vaksin yang sedang berjalan di Indonesia. Oke, kita langsung aja nanti ke Bu Masda. Ini ada Bu Masda Lina Pane. Beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Nah, saya ingin tanya nih Bu, kalau misalnya tadi sudah ada pemetaannya, kemudian ada pihak terkait tenaga kesehatan yang suara-suara dari mereka, ini kira-kira bagaimana Ibu sebagai ahli wabah atau ahli dari epidemiologi menjelaskan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan vaksinasi massal, dan apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan selain vaksinasi dalam penanganan COVID. Dan yang paling penting Bu Masda, ini bagaimana sih sebenarnya prosedur uji klinis keamanan sebuah vaksin hingga dia itu layak diedarkan dan itu bisa dijadikan massal gitu.
Nah, apakah proses yang dilakukan di Indonesia itu sudah benar? Dan kita tahu bahwa misalnya Brazil, ya walaupun ada pro kontra terhadap presiden dan kondisi COVID di sana, mereka menolak untuk dalam tanda kutip dijadikan kelinci percobaan dari vaksin Sinovac Cina gitu. Baik, untuk waktu saya berikan ke Bu Masda, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Harif, Bu Irma, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Mas Irham atas waktu yang diberikan kepada kami. Slide-nya bisa ditampilkan? Baik Bu, sebentar dulu. Ya, jadi saya senang dengan hasil penelitian dari Mbak Irma. Jadi masyarakat kita waktu dari awal-awal kita berpacu dengan sosial media sebenarnya untuk menginformasikan hal-hal yang benar terkait dengan COVID-19, terutama untuk pandemi COVID-19 ini, yang di mana media sosial juga sangat masif memberitakan tentang COVID-19, tapi dari perspektif yang sangat berbeda dari para epidemiolog dan para petugas kesehatan. Jadi saya cepat saja sebenarnya, ini materi yang serahkan pada saya kemarin dimintakan adalah prinsip keamanan vaksin COVID-19. Jadi from trial to the field. Jadi dari trial yang dilakukan saat ini, nanti di lapangannya seperti apa. Slide. Iya, jadi ini outline-nya. Saya akan cerita sedikit introduction tentang bagaimana pandemi COVID-19 ini, kemudian riset vaksin yang saat ini sedang berlangsung, aspek etik dan transparansi hasil, kemudian sedikit efikasi, effectiveness, dan impact, kemudian peran epidemiologi dalam program vaksinasi COVID-19. Lalu juga ada sedikit tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi dan herd immunity. Slide. Ya, jadi memang pandemi COVID-19 ini udah lama ya, lebih dari 8 bulan saat ini. Dan sampai saat ini untuk Indonesia kita belum ada tanda-tanda akan berakhir, walaupun dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini angka kasus itu mulai turun, tetapi ternyata testing kita juga turun, sehingga kita masih belum bisa menyatakan bahwa pandemi ini sudah terkendali di negara kita. Banyak negara sudah menunjukkan kondisi penurunan kasus, termasuk negara-negara di Asia Tenggara terutama. Di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, Filipina itu untuk Asia Tenggara mendominasi jumlah kasus, tetapi saat ini mereka sudah berhasil menurunkan. Dan kita sekarang berada di top scorer untuk Asia Tenggara. Dan bahkan beberapa wilayah sudah memasuki second wave seperti Malaysia, second wave, kemudian tetapi kalau sudah second wave biasanya mereka sudah sudah lebih bisa menangani begitu ya, sudah terkendali. Dan kita belum masuk ke second wave, bahkan turun baru beberapa minggu ini, tetapi masih belum bisa kita katakan itu memang benar-benar murni turun, apakah karena memang kasusnya sedikit atau karena testing kita memang turun dalam beberapa minggu, seminggu terakhir lah setidaknya. Kemudian riset obat dan vaksin sebenarnya di dunia telah dimulai sejak awal Januari 2020. Dan tentu penelitian obat maupun vaksin itu secara internasional harus memiliki rambu-rambu tertentu. Jadi ada guideline-nya dan itu memang diawasi secara sangat ketat baik oleh FDA kalau di kita Badan POM di negara masing-masing, kemudian juga oleh WHO kalau secara global. Dan kalau di kita untuk good clinical practice-nya
itu atau kita menyebutnya CUKB, cara uji klinik yang baik, itu memang sudah ada pedomannya, dan tentu para peneliti dan teman-teman di lapangan telah mengikuti cara uji klinik yang baik ini dengan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah maupun dari Badan POM. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kehati-hatian dalam melakukan uji klinik terhadap vaksin COVID-19. Slide. Jadi kalau kita lihat perkembangan riset vaksin COVID-19 di dunia, ini sangat masif sekali. Semua negara berlomba-lomba. Jadi kalau kita lihat di bawah itu kartunnya, semua negara sekarang berlomba untuk mencari obat dan vaksin. Tetapi untuk obat sepertinya tidak semasif untuk vaksin. Jadi saat ini ratusan sudah. Ini yang di sebelah kanan itu yang lebih dari 170 vaksin di klinik itu sudah out of date menurut saya. Sekarang sudah di atas 230 untuk preklinik. Kemudian untuk yang masuk fase 1 dalam waktu 1 bulan saja dari September ke Oktober itu naiknya cukup banyak dari 25 ke 36 yang sudah masuk fase 1. Nah, sekarang yang di fase 3 ini sudah 11 11 jenis yang masuk di fase 3. Bahkan di antaranya walaupun belum approve itu ada di tengah-tengah itu fase 3 plus, kita tidak menyebut fase 3 plus, tapi sebenarnya vaksin tersebut sudah bisa digunakan untuk penggunaan terbatas. Biasanya penggunaan terbatas ini nanti ada definisinya sendiri. Biasanya beberapa negara menyebutnya sebagai emergency use authorization. Cuma permasalahannya adalah seberapa emergency sebenarnya kondisi pandemi kita ini sehingga membuat kita menggantungkan harapan kita kepada emergency use authorization. Nah, ya, EUA ini sebenarnya otorisasi dari Badan POM. Mereka yang akan memiliki rambu-rambu untuk menentukan apakah suatu vaksin atau suatu uji klinik sudah bisa di-approve untuk emergency use authorization. Slide. Tahapan uji klinis saya nggak usah jelaskan secara teknis begitu ya. Ada fase 0 preklinik sampai dengan fase 4 post marketing surveillance. Biasanya para epidemiolog kita akan banyak berperan di fase 4 di post marketing surveillance ketika vaksin itu sudah diberikan pada populasi dalam jumlah yang banyak. Jadi bukan lagi pada populasi terbatas seperti fase 1 dan sampai 3. Ada beberapa penelitian. Sebenarnya uji vaksin ini kan bukan baru kali ini dilakukan, sudah sering dilakukan dan sudah banyak vaksin yang sampai saat ini terbukti dapat mencegah berbagai penyakit menular. Walaupun beberapa wabah-wabah terakhir yang new emerging disease seperti Ebola, Zika, itu ada pengembangan vaksinnya, tetapi sampai hari ini belum ada approval untuk vaksin tersebut. Karena proses pembuatan vaksin sendiri sebenarnya tidaklah singkat. Ada satu proyeksi dari satu lembaga yang terkait dengan penelitian vaksin, kapan sih sebenarnya vaksin itu aman untuk dilakukan. Jadi sampai dengan November 2020 atau Januari 2021, hampir semua fase 3 itu akan selesai, kemudian dia akan terus meningkat dan baru akan sangat aman. Tapi sebenarnya itu sudah bisa digunakan. Bahkan WHO kalau tidak salah membuat efikasi itu tidak seperti vaksin-vaksin yang sudah approve saat ini di 80-90%, tetapi mereka mengatakan 50% sudah mampu melindungi, itu sudah cukup baik untuk dilakukan emergency use authorization
untuk itu sebenarnya bukan kemudian kita menjadi diuji coba sebagai kelinci percobaan, tidak seperti itu sebenarnya. Tetapi memang kalau memang satu negara sudah menyatakan kita dalam kondisi emergensi, menurut pandangan kami memang sudah selayaknya kita melakukan perlindungan kepada beberapa bagian populasi untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Seperti yang dikatakan tadi, memang petugas kesehatan merupakan satu populasi yang harus tetap melakukan tugasnya walaupun kendala yang dialami dalam kondisi COVID ini sangat berat sekali. Cukup banyak sudah petugas kesehatan kita yang menjadi korban, walaupun tidak langsung merawat pasien COVID, itu juga menjadi pembicaraan kita bagaimana personal precaution mereka di dalam melakukan praktek-praktek kesehatan, praktek klinik maupun praktek-praktek kesehatan ya, praktek kesehatan. Jadi itu yang menjadi concern. Slide. Nah, bagaimana aspek etik dalam penelitian klinis? Saya yakin vaksin-vaksin yang sudah diproduksi saat ini tentu mengikuti aspek etik ini. Bahwa kita respect for persons, tentu kita akan menghormati setiap orang yang terlibat di dalam penelitian ini maupun nanti yang akan diberikan vaksin ini. Kemudian nol maleficence, tentu tidak ada niat jahat kita untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian ada beneficence, ada aspek manfaat, tentu aspek manfaatnya harus lebih besar dibandingkan mudaratnya kalau dalam bahasa agama Islam ya. Kemudian ada justice, ada keadilan. Artinya ini tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi ini juga bisa diakses oleh masyarakat umum secara luas. Nah, untuk semua itu tentu dilakukan good clinical practice. Tapi untuk mengawal itu semua, tentu harus ada transparansi dan scientific review dari scientific board. Jadi ada komite yang khusus untuk menilai ini, menilai dampak positif maupun negatif dari setiap clinical trial. Dan tentu kita tidak menginginkan adanya conflict of interest di dalamnya. Walaupun ada banyak sekali di media sosial berbicara tentang teori-teori konspirasi, saya berharap pemerintah bisa memberikan informasi yang berimbang untuk mengimbangi informasi-informasi yang cukup menyudutkan di berbagai media sosial. Slide. Nah, ini adalah prinsip etik yang lain, ada collaborative partnership, dan ini sudah dilakukan oleh para peneliti vaksin yang saat ini melakukan clinical trial fase 3 di Indonesia, dan sebenarnya bukan cuma satu yang melakukan, tapi yang banyak diekspos adalah Sinovac. Jadi ada beberapa vaksin juga yang masuk ke Indonesia juga melakukan uji klinik fase 3. Kemudian ada social value, ada scientific validity, kemudian ini yang terutama nih yang sering ditanyakan, fair participant selection. Mengapa kok di Indonesia hanya di Bandung saja? Itu sudah pernah dibahas juga. Kenapa kan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kenapa Papua tidak ada perwakilannya? Tapi itu semua sudah dijawab sebenarnya oleh pemerintah. Pada saat ini memang uji klinik fase 3 ini pada kelompok terbatas dan itu yang harus diamati secara hati-hati dari hari ke hari sampai dengan uji klinik ini fase 3 selesai di Desember kalau tidak salah, Desember 2020. Kemudian ada favorable risk benefit ratio. Jadi nanti akan ada perbandingan antara risiko dengan manfaat yang didapat. Kemudian independent review, lalu ada informed consent, tentu yang sudah masuk itu sudah menandatangani informed consent. Terus ada respect for partisipan. Jadi saya yakin semua partisipannya diperlakukan dengan baik, tidak ada perilaku yang tidak respect terhadap para partisipan. Slide. Nah, ini adalah konsep tentang efficacy, effectiveness, dan impact. Jadi sebenarnya yang diinginkan adalah efficacy.
Jadi efficacy itu bahwa vaksin yang diuji ini memberikan perlindungan yang ideal terhadap terhadap partisipan. Jadi idealnya itu maksudnya antibodi yang dihasilkan itu cukup tinggi, kemudian kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI-nya rendah, lalu artinya KIPI-nya itu tidak terlalu bermakna untuk membuat vaksin ini kemudian terhenti. Ada banyak informasi tentang vaksin-vaksin yang di luar yang katanya memberikan efek yang tidak baik, tapi menurut saya itu harus diklarifikasi dengan baik karena sampai saat ini seperti AstraZeneca masih tetap berjalan, yang dari Oxford tetap berjalan. Nah, kemudian effectiveness ini bicara tentang kemampuan vaksin untuk memberikan perlindungan. Antibodi yang dihasilkan dari vaksinasi ini mestinya bisa bertahan dalam waktu cukup lama. Karena itu uji vaksin ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Nah, mungkin ini komunikasi publik yang harus diperbaiki oleh pemerintah ketika misalnya Bapak Presiden mengatakan November kita harus sudah bisa memberikan vaksin. Itu membuat masyarakat mungkin menjadi sedikit khawatir dengan ini. Karena memang uji klinik itu punya tahapan yang bukan tidak bisa dipercepat. Sebenarnya emergency use authorization itu merupakan analisis separuh jalan kalau misalnya KIPI-nya tidak terlalu berat, kemudian juga antibodi yang dihasilkan sudah juga cukup besar, cukup baik, maka sebenarnya Badan POM tentu akan approve untuk emergency use authorization. Kemudian impact ini yang membandingkan beban penyakit yang disebabkan patogen. Jadi beban karena COVID ini memang sangat berat sekali bagi negara, hampir semua negara mendapatkan beban yang sangat berat, baik beban kesehatan sendiri maupun beban sosial ekonomi. Sehingga ini juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk segera mencari solusi terhadap permasalahan ini. Slide. Nah, ini pertimbangan menjadikan vaksin sebagai vaksin program. Jadi ada yang namanya outbreak versus rutin. Jadi kalau rutin ya pasti vaksinasi yang sudah sekarang beredar, vaksinasi dasar maupun tambahan maupun vaksinasi lain yang saat ini sudah biasa dilakukan di Indonesia. Tetapi ada yang outbreak versus yang rutin. Jadi ketika kejadian outbreak, walaupun sebenarnya vaksin ini bukanlah solusi untuk pengendalian pandemi. Ini untuk melindungi individu sebenarnya. Dampak akhirnya mungkin angka kasusnya akan turun. Tetapi ini yang menjadi pertimbangan pemerintah cukup banyak yang dipertimbangkan. Yang paling akhir ini, yang paling bawah ini loss of resources. Jadi kehilangan petugas kesehatan yang banyak itu menjadi concern pemerintah juga untuk mempercepat untuk trial dari vaksin ini. Nah, kemudian di sini juga dari komite KIPI ya, ada infrastruktur dan existing system untuk menilai vaksin-vaksin yang akan dijadikan vaksin program. Jadi ada banyak kelompok-kelompok di situ, termasuk Komite Nasional KIPI kita, termasuk juga ada Badan Otoritas Regulasi Nasional dan juga Program Imunisasi Nasional. Jadi bukan baru kali ini kita melakukan imunisasi secara massal. 2017 kemarin terakhir kita juga melakukan ORI untuk difteri, outbreak response immunization untuk difteri di 18 provinsi. Jadi sebenarnya pemerintah sudah berpengalaman untuk melakukan vaksinasi massal terkait dengan outbreak. PIN di tahun 2005 untuk polio juga merupakan salah satu pengalaman pemerintah dalam memberikan vaksinasi massal secara luas. Slide.
Ini nggak akan saya bahas secara detail ya, karena ini sebenarnya lebih kepada para peneliti dan kepada teman-teman epidemiolog seperti efek-efek dari vaksin itu sendiri. Dan ini saya yakin diukur ya, termasuk bias-bias yang akan mungkin timbul ketika melakukan uji klinik vaksin. Dan tentu pemerintah tidak akan mengeluarkan informasi seperti ini secara detail karena akan susah sekali untuk mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Tapi kita harus yakin bahwa Badan POM dan teman-teman para peneliti vaksin akan sangat hati-hati melakukan ini. Saya pernah satu web dengan Prof. Kusnadi yang PI untuk peneliti vaksin ini. Kita juga menitipkan pesan untuk bisa sangat hati-hati mengukur KIPI karena kita katakan 1% KIPI ringan, nanti kalau dia diberikan pada 130 juta penduduk, angka 1% itu tentu akan sangat besar sekali. Slide. Ini perhitungan efektivitasnya. Jadi untuk kami di epidemiologi nanti biasanya akan banyak menghitung data untuk surveillance vaksin. Jadi data surveillance itu terutama untuk dampak yang diinginkan dan kemudian bagaimana data program terkait dengan cakupan wilayah dan data klinis serta adverse event atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemudian juga terus mengukur tentang circulating strain. Perubahan strain juga bisa membuat ini menjadi tidak efektif. Slide. Ini peran epidemiologi dalam vaksinasi COVID. Jadi kita terus mengukur di lapangan untuk efektivitas dan efikasinya, sasaran dan cakupannya, kemudian surveillance serologi. Jadi ini sebagai pembandingnya, kalau orang sudah divaksin lalu dilakukan survei serologi tidak untuk semuanya. Kemudian KIPI, lalu apakah ini kemudian mampu menurunkan insiden, morbidity dan mortality di populasi. Slide. Ini kategori adverse event. Jadi KIPI, ada KIPI, ini dilakukan oleh ahli epidemiologi dan profesi sesuai dengan terjadinya kasus biasanya. Ada pada geriatrik, tapi untuk vaksin COVID ini geriatrik, anak, ibu hamil itu bukan merupakan target dari vaksin COVID-19. Jadi yang kami tekankan adalah berapa besarannya untuk estimasi di populasi. 1% dari 1.620 sampel, kalau di generalisasi di populasi itu menjadi sangat besar. Ya, jadi ini yang harus menjadi perhatian dan kewaspadaan oleh para epidemiolog di lapangan. Slide. Nah ini herd immunity sebenarnya kalau kita atau kekebalan kawanan. Jadi sebenarnya jika kita mampu mencapai 80% saja cakupan dari vaksin ini, kita insya Allah bisa mengurangi atau bisa melindungi sisanya yang 20% yang saat ini mungkin tidak masuk di dalam trial seperti usia lansia, karena trial yang kemarin dilakukan pada usia 15 sampai 59 kalau tidak salah ya, tidak lebih dari 60 tahun. Tapi kalau populasi yang mobile ini kemudian dilakukan vaksinasi, lalu mampu melindungi, prinsip dasarnya seperti ini ya, herd immunity itu seperti ini. Termasuk juga perhitungan yang saat ini mulai banyak ini anti vaksin ya, anti vaxxers. Jadi mereka-mereka yang anti terhadap vaksin. Itu juga sudah diperhitungkan. Jadi 80% itu sudah, kalau kita bisa capai 80%, sebenarnya kita sudah bisa mampu melindungi 100% populasi kita. Slide. Iya, slide. Iya, saya pikir ini sementara yang bisa kami sampaikan, tetapi masyarakat harus percaya pemerintah kita tentu tidak akan gegabah dan terburu-buru di dalam memutuskan. Sampai hari ini pemerintah belum memutuskan apapun sebenarnya. Karena itu mari kita tunggu announcement atau pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan vaksin COVID-19 ke depan. Saya kira itu Mas Irham yang bisa kami sampaikan. Ya, baik
Bu Mas Dalina Pane. Bu Mas Dalina Pane adalah Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi di Indonesia ya. Oke, sekarang ada teman-teman di sini, para pembicara, Mbak Irma, Mbak Harif, dan Bu Masda, teman-teman dari seluruh tanah air, khususnya teman-teman jurnalis, yang penasaran nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tampung. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Azizatul Hamidiah, yang ini di mana protokol riset vaksin ini bisa diakses. Kemudian ada juga dari, maaf sebentar, Istanjung di Aceh, dari teman Aceh, dari jurnalis di Aceh. Vaksin ini sebesar mana sih manfaatnya buat antibodi dan sejauh mana sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di Aceh, karena vaksin itu belum tentu efektif, namun vaksin itu adalah harapan baru. Tentu semuanya ini jadi harapan ya vaksin. Kemudian ada pertanyaan dari Lucky, seberapa besar akurasi tes cepat molekuler untuk mempercepat hasil tes swab hidung dan tenggorokan dalam mendeteksi COVID-19. Ada Diah juga dari Harian Bangsa yang disampaikan Bu Irma, banyak masyarakat yang ragu-ragu terkait vaksin. Nah, bagaimana upaya untuk masyarakat mayoritas tersebut agar merubah pendapatnya gitu. Oke, yang kedua, sejauh mana vaksin ini membantu dalam COVID-19, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ketiga, sebenarnya perlu tidak sih kita mengkonsumsi vaksin? Vaksinnya dikonsumsi. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita masuk dan masih ada 30 menit ke depan. Ada pertanyaan buat Mbak Irma, kemudian ada pertanyaan juga buat Bu Masda terkait tadi tes cepat. Nah, ini kita berikan kesempatan kepada Mbak Irma dulu. Tadi kira-kira kalau masyarakat ragu, kira-kira apanya yang salah sih sebenarnya terhadap proses sosialisasi uji vaksin yang ada di Indonesia dan rencana vaksin yang ada di Indonesia seperti itu. Silakan Mbak Irma. Baik, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau langsung menjawab. Sebentar, saya sedang mencari slide saya di. Oke. Jadi gini, kami sebenarnya melakukan rekomendasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mengidentifikasi yang kira-kira ini ya. Menuju ke pertanyaan apakah Anda bersedia divaksinasi dan lain sebagainya. Sebelumnya, jadi pertanyaan itu tidak serta-merta ditanyakan apakah Anda bersedia dan tidak, tetapi kami menggunakan kerangka health belief models di mana kami memetakan. Jadi persepsi resiko mereka terhadap vaksin seperti apa, persepsi resiko terhadap wabah seperti apa yang mereka khawatirkan terhadap si COVID-19 dan apa yang mereka khawatirkan terhadap proses penyediaan vaksin ini. Ini kami juga menanyakan dan kemudian hasilnya adalah yang tadi lebih banyak yang ragu-ragu. Nah, dari sini kami menyimpulkan bahwa ada beberapa hal, terutama ada 2 hal utama yang saya kira menjadi PR besar bagi pemerintah ya, yaitu memberikan lebih meyakinkan masyarakat. Apa yang harus diyakinkan? Tidak bisa hanya melakukan kemasan komunikasi tentang vaksin ini, tetapi harus menunjukkan bahwa pemerintah dan jajarannya, terutama mereka yang bekerja untuk proses uji fase ketiga vaksin ini dan juga Satgas COVID-19 ya, harus memastikan melakukan semua prosedur pembuatan vaksin dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dan metodologi pembuatan vaksin yang berlaku. Saya kira nanti mungkin Ibu Masda bisa memberikan pandangan di sini lebih baik lagi. Karena kami menduga ada kaitan antara proses yang sedang dilakukan saat ini dengan jawaban yang diberikan oleh responden
yang lebih banyak ragu-ragu menerima vaksin. Jadi ketidakpercayaan atau ketidakyakinan mereka terhadap proses pembuatan vaksin ini itu mungkin menjadi faktor utama, karena kami juga melakukan uji korelasi ya, dan ini sangat korelasinya sangat cukup kuat, signifikan, bahwa ketidakpercayaan atau ketidakyakinan mereka terhadap proses pembuatan vaksin ini yang kemungkinan menguatkan mereka untuk masih ragu-ragu menerima vaksin ini. Jadi dari situ kalau mau lihat Smith, jadi yang harus dilakukan adalah pemerintah harus lebih memperkuat proses pembuatan ini, dibuat lebih transparan lagi, lebih secara saintifik lebih robust lagi, lebih patuh lagi kepada proses uji klinisnya, dan kemudian kalau semuanya sudah sangat bagus, saya kira tidak perlu lagi merumuskan komunikasi yang baik untuk masyarakat ya, karena prosesnya sudah berjalan dengan baik, tinggal sampaikan saja apa yang sedang terjadi dan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Saya kira itu. Nah, saya tadi ingin menanggapi sedikit, Mas Irham, izin. Tadi Pak Harif menyatakan ada pernyataan yang sangat bagus ya, bahwa sebenarnya vaksin ini kan juga merupakan salah satu solusi ya, bukan solusi satu-satunya untuk mengakhiri pandemi seperti tadi yang disampaikan Ibu Masda. Dan selama ini evidence menunjukkan bahwa vaksin itu memang terbukti mampu mengurangi atau menekan angka resiko keparahan terhadap suatu penyakit. Ya, penyakit terutama infectious disease ya, misalnya tadi disebutkan Pak Harif ada polio, kemudian hepatitis, flu juga ada vaksinnya, kemudian campak dan lain sebagainya. Nah, ini memang sudah terbukti bahwa penggunaan imunisasi, melakukan imunisasi ini di seluruh data dan seluruh kajian ilmiah yang ada menyebutkan bahwa sebagian besar vaksin ini bisa membantu untuk menekan angka keparahan suatu penyakit ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Meskipun ada beberapa vaksin yang sedang dalam proses, tapi proses pembuatan, tetapi ya masih memerlukan waktu cukup lama. Beberapa waktu lalu Prof. Kusnul berkesempatan menyampaikan pendapatnya ketika kami memaparkan hasil survei ini, menyampaikan bahwa memang tantangannya cukup berat ya dalam menjadi PI di proyek vaksin COVID-19 ini, karena biasanya proses pembuatan vaksin ini memakan waktu lebih dari 10 tahun, tetapi karena masa pandemi di mana situasi emergency dan kita didesak untuk bisa menghasilkan vaksin lebih cepat begitu ya untuk mengatasi keparahan morbiditas dan juga mortalitas yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi semua menjadi dimanfaatkan, bukan hanya di Indonesia saya kira, tetapi di seluruh dunia. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana tim tetap mengutamakan keamanan dan juga efikasi dari vaksin ini supaya masyarakat pun juga mendapatkan informasi yang sehingga membuat mereka yakin bahwa mereka dan akan mendorong penerimaan mereka terhadap vaksin. Nah, terakhir saya ingin mengutip WHO juga memberikan situation report ya untuk khusus pembuatan vaksin COVID-19 yang ada di dunia. Sekarang ada banyak sekali vaksin yang sedang diproduksi. Kenapa banyak? Karena ya memang belum tentu semua bisa efektif dan aman, dan kemudian berdasarkan uji yang pernah ada, ini kalau menurut WHO setidaknya atau secara kasar ya ada 7% dari vaksin, hanya 7% dari proses preclinical study itu yang sukses, tetapi calon vaksin ya pada saat clinical trials itu hanya 20% saja yang sukses. Jadi preclinical trial studinya itu hanya 7% yang sukses, tetapi ketika proses clinical trials-nya itu chance-nya atau probabilitasnya itu 20% yang sukses. Ini mengutip situation report WHO yang terakhir awal Oktober 2020 mengenai
pembentukan vaksin COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Nah, responden kami itu kebanyakan karena kami berjejaring dengan dunia akademis ya, di Universitas Indonesia dan juga Universitas Pembangunan UPN di Jogja. Jadi kemungkinan ada bias ya, karena mereka kan memiliki pendidikan S1 yang mungkin level pendidikannya lebih tinggi dibandingkan masyarakat secara umum, sehingga kemampuan mereka untuk menggali informasi saya kira mungkin berbeda juga dengan masyarakat secara umum. Jadi barangkali informasi-informasi seperti ini juga mereka serap, dan jangan-jangan ini yang mendorong keraguan-raguan yang cukup tinggi tadi. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Irma. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman tadi yang menanyakan ke Bu Masda. Ini pertanyaannya, kalau dari yang terakhir ya saya bacakan, ini vaksinnya sudah masuk uji klinis tahap 3 dan selanjutnya ini akan menjadi izin tanggung jawab dari BPOM untuk memberikan izin edar atau yang tadi disebut emergency use authorization itu ya. Ada tingkat kegentingan yang bisa diambil dari BPOM. Nah, kira-kira nih tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan BPOM untuk memberikan jaminan keamanan, transparansi informasi terkait vaksin mana yang dipakai, tingkat efektivitasnya, dan risikonya terhadap seseorang yang menjalani vaksinasi. Itu pertanyaannya, dan saya tambah lagi untuk Bu Masda, ini seberapa besar akurasi tes cepat molekuler untuk percepatan hasil tes swab. Kemudian nanti ada pertanyaan juga dari Istanjung soal seberapa besar manfaat vaksin buat antibodi. Tadi udah dijawab juga ya soal sosialisasi kepada masyarakat sama Mbak Irma. Oke, nanti juga ada pertanyaan untuk Pak Harif. Pak Harif ini kira-kira Pak Harif, bagaimana sih sejauh ini komunikasi pemerintah dengan organisasi profesi untuk pemberian vaksin kepada nakes? Yang kedua, sejauh ini tuh berapa tenaga perawat yang meninggal akibat COVID-19? Karena selama ini yang muncul di permukaan itu kebanyakan dari dokter. Itu juga ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Baik, saya mulai dari Bu Masda. Silakan Bu, soal bagaimana nih tanggung jawab dari BPOM kira-kira Ibu sebagai ahli epidemiologi. Ya, baik. Terima kasih Mas Irham. Saya sepakat dengan Bu Irma. Jadi sebenarnya komunikasi risiko yang harus ditampilkan oleh pemerintah itu harus saya pikir terbagi segmentasi ya, beberapa segmen. Kalau dari respondennya Bu Irma tadi, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi di atas S1, saya yakin karena berada di universitas, tentu komunikasi publik yang diberikan kepada mereka harus menjadi lebih detail dan lebih scientific. Tetapi untuk masyarakat kita yang awam terhadap kesehatan, pemerintah harus berpacu dengan media sosial sebenarnya. Nah, di sini kekurangan kita ketika media sosial itu sangat gencar, dan masyarakat kita juga punya hobi baru melakukan share tanpa membaca sampai utuh. Kadang-kadang cuma baca judulnya saja, kemudian wah sepertinya heboh, langsung di-share kemana-mana. Sehingga pemerintah juga harus masif menginformasikan hal-hal yang berimbang terhadap vaksin ini. Kalau terkait dengan peran Badan POM, Badan POM itu lembaga yang sudah bukan lembaga baru, dia lembaga yang sudah sangat lama dan memiliki pengalaman yang besar untuk berbagai uji klinik obat maupun vaksin.
Jadi kita, dan di Badan POM sendiri juga saya yakin tidak hanya para expert yang berada di sana, tapi para konsultan yang mengawal keamanan dari vaksin ini juga akan melakukan review yang sangat hati-hati terhadap keamanan vaksin ini. Sampai saat ini mungkin karena uji kliniknya belum tuntas, tentu Badan POM belum bisa berbicara apa-apa. Tetapi nanti setelah tuntas saya yakin akan banyak, bahkan di dalam sendiri tentu akan ada banyak perdebatan tentang putusan terhadap vaksin ini. Jadi kita harus yakin bahwa kaidah-kaidah yang dilakukan oleh Badan POM itu sesuai dengan kaidah-kaidah cara uji klinik yang bukan cara uji klinik yang benar, yang mereview ya hasil-hasil vaksin ini untuk bisa diputuskan approval untuk vaksin tersebut. Kemudian terkait TCM itu sebenarnya PCR juga, sama dengan RT-PCR yang real time, bukan real time tapi dia tes cepat molekuler. Sebenarnya ini intinya juga PCR, tetapi dia bisa mendeteksi, bisa melakukan pemeriksaan dengan lebih cepat. Kalau tidak salah sekitar setengah jam sampai dengan 45 menit. Dan ini tentu sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien terutama yang bukan probable ya. Kalau probable sekarang sudah diubah menjadi kematian. Ini yang sakit berat. Karena itu TCM ini biasanya banyak menjadi solusi bagi lambatnya atau waktu tunggu yang lama untuk pemeriksaan lab kita. Sebenarnya ini satu masalah juga bagi kita ketika masa atau lamanya waktu untuk melakukan pemeriksaan lab ini, karena banyaknya spesimen yang masuk ke laboratorium sehingga cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil konfirmasi hasil swab ya. Jadi harusnya WHO menyebutkan mestinya harusnya kurang dari 24 jam hasil itu harusnya sudah bisa dirilis, tetapi saat ini kita masih menetapkan kurang dari 3 hari. Jadi ini TCM merupakan salah satu solusi. Tentang akurasinya kalau menurut pandangan kami tidak berbeda jauh dengan RT-PCR karena pada dasarnya keduanya sama-sama mesin PCR. Cara kerjanya ini teman-teman di laboratorium tentu yang tahu, tetapi saat ini memang TCM menjadi salah satu solusi untuk mempercepat didapatkannya hasil, terutama untuk kasus-kasus yang parah dan kritis. Ini menjadi PR kita semua supaya mereka yang sakit parah dan kritis itu bisa mendapatkan hasil yang clear sehingga tidak ada lagi seperti yang lalu hasil didapatkan setelah dimakamkan dengan prosedur COVID ternyata hasilnya negatif. Itu tentu cukup menyakiti hati keluarga dan keluarga pasien. Jadi ke depan mudah-mudahan ini bisa mengurangi jumlah probable kita sehingga memang bisa dipastikan. Kemudian satu lagi, kalau yang ini saya belum dapat informasinya ini. Yang satu relawan mengaku alergi terhadap sulfur, kemudian setelah penyuntikan pertama mengalami gatal dan inflamasi sekitar paha. Ini saya nggak bisa jawab karena mestinya ini penelitinya yang menjawab. Dan ini biasanya tidak terekspos, tapi terus terang yang pertanyaan yang satu ini saya nggak bisa jawab tentang relawan yang mengalami gatal dan inflamasi karena alergi sulfur. Saya kira itu sementara, Mas Irham. Baik, terima kasih Bu Masda. Baik, selanjutnya ke Pak Harif.
Pak Harif ada pertanyaan soal bagaimana sebenarnya sosialisasi untuk nakes, untuk para perawat terkait dengan rencana target sebagai prioritas untuk vaksinasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu kira-kira berapa banyak tenaga kesehatan khususnya perawat yang sudah meninggal akibat COVID. Silakan Pak Arif. Terima kasih. Tidak salah, pertanyaan tadi adalah sejauh mana koordinasi dengan pemerintah ya juga ya. Jadi kalau sosialisasi atau informasi dari pemerintah tentang program COVID, vaksin COVID ini, kalau kita bicara pemerintah paling tidak ada 3 pintu. Yang pertama adalah Satgas, yang kedua Kementerian Kesehatan, nah yang ketiga ini yang juga sering kita bertemu adalah Ketua Pelaksana Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, secara kebijakan sudah disampaikan, kebetulan kami pernah bertemu 3 pihak, Pak Erick Thohir, kemudian Ketua ID dan saya, Ketua BPNI, bersama tim. Salah satu informasi yang disampaikan kebijakan pemerintah adalah tentang hal ini, yaitu bagaimana tenaga kesehatan menjadi salah satu prioritas. Di situ kita bicara jumlah. Karena ada beberapa informasi tentang jumlah yang berbeda. Misalnya dari Bappenas berapa, kemudian kita sampaikan jumlah kira-kira realnya untuk petugas kesehatan seluruhnya, bukan hanya dokter dan perawat, kita hitung kemarin itu adalah sampai seluruh tenaga kesehatan kurang lebih 2 juta orang tenaga kesehatan di Indonesia ini. Nah itu kita sampai bicarakan dari sisi jumlah. Yang kemudian yang kedua adalah dari sisi juga koordinasi, karena pemerintah itu juga ada pemerintah daerah. Pasti pelaksanaannya itu nanti adalah pada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Juga disampaikan koordinasinya, salah satu yang dianggap koordinasinya baik, misalnya TNI Polri nanti di lapangan dalam konteks koordinasi pemberian vaksin ini. Makanya beberapa provinsi data perawat itu sudah dikoordinasikan dengan pihak Polda ataupun Pemda. Itu dari sisi ketua pelaksana. Begitu juga dengan ketua Satgas ya. Berapa kali ketua OP khususnya ID BPNI, IAI ya. Kemudian 5 PDGI, Ikatan Bidan Indonesia, kemudian tenaga laboratorium, ya, ahli laboratorium medik. Ya. Kita beberapa kali ketemu dengan Pak Doni Monardo juga disampaikan terkait dengan prioritas ini. Tapi baru secara umum, belum terkait dengan teknis dan lain sebagainya. Tapi kita jauh-jauh hari diminta untuk membantu mengidentifikasi, barangkali nanti pada saatnya dibutuhkan, identifikasi petugas-petugas yang seperti apa, dokter seperti apa, perawat yang bagaimana, yang dapat membantu vaksin atau pelaksanaan pemberian vaksin ini. Itu saya kira koordinasinya, tetapi secara teknis yang mendalam belum sampai sana. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan, biasanya kami koordinasi hanya pada berbagai terkait dengan pelayanan pada tugas kesehatan yang akan memberikan pelayanan. Vaksin belum sempat kita diskusikan sejauh itu dengan Kementerian Kesehatan. Itu saya kira informasi. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, saya izin share Mas Irham. Sebenarnya kita juga sering share, cuma tidak terlalu luas karena ini juga merupakan dilema buat kita. Kalau kita share, mungkin akan memberikan bisa menjadi semangat kewaspadaan, bisa juga menjadi hopeless gitu kira-kira ya. Tapi saya coba share lah. Ini kira-kira angka per 4 November ya, hari ini. Kami punya data pemantauan internal yang saya kira ini ada jumlah terkonfirmasi ada 3.117 seluruh Indonesia. Tapi ini saya yakin ini lebih dari ini karena
ini adalah datanya by name by address dan ada nomor induk register anggotanya di sini. Tapi banyak juga perawat yang tidak mau melaporkan diri kepada sistem ini ya, dengan berbagai hal. Tapi kita percaya dulu lah ini sebagai sebuah pemantauan kami untuk memberikan gambaran bahwa makin hari ada peningkatan kah, sembuhnya semakin meningkatnya berapa per hari gitu, itu menjadikan bahan untuk analisa internal kami terkait dengan dampak perawat yang terdampak COVID. Yang gugur sampai hari ini sudah 109 orang. Jadi ini kira-kira data yang kita punya. Kalau yang terkonfirmasi dan gugur ini sudah, terutama yang gugur sudah jelas by name, by address-nya sudah kita dapatkan. Memang beberapa waktu yang lalu kita punya perbedaan data dengan pemerintah, tapi saya punya keyakinan bahwa pada satu titik dia akan sama datanya. Kenapa? Data yang digunakan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan itu adalah data yang sudah diberikan santunan. Artinya mereka yang sudah betul-betul diverifikasi wafatnya itu adalah memberikan pelayanan pada COVID dan dia terpapar dan positif COVID. Nah, sementara yang sisanya itu kan dalam proses. Jadi, ini data yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Harif. Ada beberapa menit ke depan dan mohon maaf buat teman-teman semua karena tidak bisa semua pertanyaan kita ajukan kepada para narasumber karena keterbatasan waktu. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa semua narasumber menjawabnya. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya coba melihat dari jauh bahwa di dalam proses vaksin, woro-woro vaksin sampai ada proses yang fase 3 di Bandung 1620 relawan yang saat ini sedang berproses, ini kan ada berbagai macam kepentingan. Ada mereka yang punya kepentingan untuk menenangkan masyarakat bahwa vaksin ini akan bisa dilaksanakan, ditargetkan Januari, pokoknya Desember udah bisa semuanya gitu. Kemudian dari yang ekonomi, pihak ekonomi menyatakan kita sudah memesan vaksin dengan 3 juta dosis dari luar negeri gitu. Pokoknya masyarakat tenang aja. Nah, kemudian ada lagi yang punya kepentingan untuk penelitian, pengembangan dan di bidang farmasi bahwa ini ada berbagai macam platform yang digunakan oleh 6 lembaga yang ada di Indonesia, termasuk Eijkman, Universitas Indonesia, LIPI, dan sebagainya, sedang mengembangkan vaksin masing-masing yang disebut nanti menjadi vaksin merah putih. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kira-kira menempatkan kepentingan politik, kepentingan ekonomi di dalam proses vaksin yang sedang berjalan ini? Itu ya, bagaimana menyeimbangkan ini diantaranya kayak gitu. Ini boleh dari masing-masing pembicara, ini juga sekaligus sebagai penutup. Baik, siapa yang ingin mulai menjawab pertama? Dari Pak Harif aja. Gimana kira-kira Pak untuk menempatkan kepentingan politik, kepentingan ekonomi di dalam proses vaksin yang sedang berjalan saat ini? Baik, karena kita petugas kesehatan ya, punya keyakin bahwa dalam darurat kesehatan masyarakat ini, karena ini ada masalah, pertama adalah masalah kesehatan, mari kita selesaikan juga dengan kesehatan. Oke, jadi vaksin adalah penyelesaian kesehatan menurut saya. Maka politik, ekonomi, dan lain sebagainya juga harus saya kira selaras dengan kepentingan kesehatan tadi. Istilahnya, dimulai dengan kesehatan, kita selesaikan dengan kesehatan. Barangkali begitu, Pak. Saya nggak tahu maknanya seperti apa itu ya jawabannya. Karena semua pasti golongan orang politik mementingkan politiknya, orang ekonomi mementingkan ekonominya. Kita bagian kesehatan, ya kan? Walaupun dampak ekonomi pada akhir-akhir ini terdampak juga pada kami
di bidang kesehatan. Tapi tugas tanggung jawab kita sebagai tugas kesehatan harus tetap tinggi karena itu menjadi kewajiban profesi, kewajiban moral kita. Oleh karena itu tentu prioritas juga harus kita sampaikan. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Arief. Kemudian Bu Masda, boleh ini Bu memberikan pandangannya Bu soal bagaimana menempatkan sisi-sisi lain di dalam proses vaksinasi yang sedang berjalan, karena nggak bisa juga kita ugal-ugalan toh mengejar target pokoknya Januari harus selesai gitu atau apa kayak gitu. Ini gimana kira-kira menempatkannya? Iya, baik. Dari PAI sebenarnya pandemi ini memberikan ruang bagi kita semua untuk mengenal apa itu epidemiologi, begitu ya. Jadi semua orang menjadi membaca, oh ternyata wabah itu seperti ini. Gitu. Tentu pengaruhnya terhadap ekonomi, politik itu sudah sejak dulu sebenarnya, sejak wabah plak. Semua wabah itu berpengaruh terhadap sosial, ekonomi, politik. Jadi sebenarnya kesetimbangan di antara semua faktor itu menjadi hal yang penting. Dan saya yakin semua kita, mau dia politikus, mau dia pengusaha, semua kita berlomba-lomba untuk bisa membantu. Ini satu budaya kita yang juga saya yakin semua kita punya niat baik untuk sama-sama menyelesaikan persoalan bangsa ini, terutama persoalan wabah ini. Jadi tinggal bagaimana sinerginya ini yang saya lihat. Jadi kadang-kadang ada yang maju duluan ekonomi, ayo kami tolong kami ini ekonomi gitu. Tapi kemudian yang kesehatan juga ya. Nah, tentu sopirnya ini kan presiden tentu ya, yang mana yang harus direm duluan, mana yang harus digas duluan begitu. Jadi kita harus percaya kepada pilot negara ini, mana yang harus dia putuskan menjadi solusi, mana yang harus agak ngerem dulu. Kadang-kadang kalau seperti kami epidemiologi sebenarnya dari awal-awal tuh sudah harusnya kita begini, tapi ternyata belum. Baru sekarang nih di 2 bulan terakhir kami mulai bergabung dengan Satgas, mulai melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah epidemiologi pengendalian ini. Ada tracing, kemudian isolasi, karantina, yang kemarin-kemarin tidak lupa dibicarakan begitu ya. Kita sudah teriak-teriak gitu. Ini isolasi karantina. Enggak, masker dulu. Oke, silahkan masker dulu. Jadi memang banyak sekali informasi yang simpang siur. Tetapi ya kita cobalah bersama-sama bekerja untuk mengendalikan pandemi ini. Masih 2 bulan sebelum vaksin ini ada. Mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman di provinsi dan kabupaten kota saat ini, teman-teman media tentu tahu kita sudah mulai merekrut 8.000 lebih para tracer untuk melakukan isolasi dan karantina, untuk melakukan penelusuran kontak bagi seluruh kontak erat dan melakukan isolasi dan karantina yang tepat. Selama ini pemerintah hanya isolasi saja nih yang diperhatikan, karantinanya tidak. Oke, masyarakat sudah bosan dengan 8 bulan ini, tetapi kita minta bantuan 2 bulan lagi untuk bisa disiplin untuk melakukan isolasi dan karantina. Saya kira ya kita akan bekerja bersama untuk ini. Tapi dari epidemiologi kami merasa senang, bahkan saat ini para jurnalis juga sudah kenal apa itu epidemiologi. Dulu kalau saya ngomong apa itu epidemiologi, oh ilmu tentang kulit gitu. Kira epidermis ya. Tapi sekarang orang udah tahu oh epidemiologi itu wabah begitu ya, dan pemerintah juga sudah mulai tahu bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada sudah pontang-panting seperti sekarang ini ya. Jadi kami berterima kasih untuk semua hal, semua media, teman-teman petugas kesehatan, semua orang bahu-membahu dan mau berperan sekecil apapun untuk mengendalikan COVID ini, dan kami memberikan apresiasi untuk itu. Oke, baik.
Bu Masda, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Kita ke Mbak Irma. Mbak Irma, gimana nih Mbak? Kira-kira menempatkan atau menyeimbangkan kepentingan politik, ekonomi di dalam proses vaksinasi yang sedang berjalan? Karena apakah ada mungkin dugaan jangan-jangan karena terlalu banyak kepentingan ini sehingga masyarakat itu berdampak terhadap keraguan-raguan masyarakat terhadap vaksin kayak gitu. Silakan Mbak Irma. Baik, Mas Irham, terima kasih banyak. Kalau saya pribadi dan teman-teman di Koalisi Warga untuk Lapor COVID ya, kebetulan saya latar belakang juga kesehatan masyarakat. Tapi meskipun fokusnya bukan epidemiologi, saya sama dengan Bu Masda ya, melihat bahwa pandemi ini satu peluang yang cukup besar gitu ya. Dan tergantung kita melihatnya dari mana, termasuk dari sisi keilmuan, di mana dulu mungkin masyarakat tidak mengenal apa itu epidemiologi, sekarang sudah mengenal. Dan juga antara lain, menurut saya juga para saintis ini mungkin Bu Masda dan teman-teman ya, dan juga banyak sekali para saintis non ilmu kesehatan ataupun ilmu kesehatan masyarakat sekarang juga mulai gotong royong bangun bahu membahu untuk berkontribusi dalam pengendalian pandemi COVID-19. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaannya, jadi bagaimana cara, apakah harus diseimbangkan dan lain sebagainya, agak sedikit berbeda karena sebenarnya kalau menurut saya yang kita hadapi ini kan wabah, pandemi. Jadi harusnya titik beratnya kita selesaikan dulu atau kita kendalikan dulu si wabah atau pandemi COVID-19 ini. Karena kalau mau jalannya beriringan, saya kira kalau win-win solution jalannya beriringan pasti ada banyak yang dikorbankan ya. Kalau kesehatannya kita utamakan dulu, public health-nya, pandeminya kita kendalikan dulu dengan baik bersama-sama ya, masyarakat juga mendukung pemerintah, berkontribusi, pemerintah juga lebih serius lagi meningkatkan sense of crisis supaya tidak ada lagi tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di lingkungan kerja, tidak ada lagi para perawat yang gugur karena terpapar COVID-19 di lingkungan kerja, misalnya seperti itu. Jadi yang harus diutamakan memang harus serius menangani pandemi, serius melindungi tenaga kesehatan ketika dia bertugas di fasilitas layanan kesehatan supaya mereka benar-benar terlindungi dan menekan kemungkinan terpapar infeksi SARS-CoV-2 ya atau COVID-19. Satu itu. Kalau semuanya sudah sehat, nggak apa-apa, kita bisa jalan beriringan. Jadi enak kalau udah sehat semua, pandeminya sudah terkendali, jadi satu persatu komponen ekonomi akan kembali lagi tumbuh. Kemudian aktivitas kita akan bisa ketemu lagi, nanti diskusinya nggak lewat Zoom, tapi mungkin bisa diadakan di kantor AJI gitu. Jadi sambil bersilaturahmi dan lain sebagainya. Nah, satu lagi saya ingin mengingatkan juga bahwa pandemi ini sebenarnya juga bukan hanya persoalan kesehatan masyarakat, tetapi sudah diampu atau dilindungi dalam konstitusi kita. Banyak sekali instrumen maupun apakah instrumen internasional maupun instrumen hukum nasional yang sudah menegaskan bahwa hak kesehatan itu dijamin dan diatur oleh konstitusi, terutama di beberapa pasal ya. Di pasal Undang-Undang Kesehatan juga sudah ada, di UUD 45 itu ada pasal 28 dan pasal yang jelas-jelas melindungi. Sehat dulu baru produktif. Bahkan founding fathers kita ketika memproklamasikan kemerdekaan juga mengatakan bahwa dulu baru kemudian kita pelan-pelan membangun pendidikan, membangun ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin perlu bersabar sedikit aja untuk mengutamakan dan mengedepankan kesehatan publik ketimbang kepentingan-kepentingan yang lain. Saya kira itu, Mas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kemudian ada Mbak Irma Hidayana, Koordinator Koalisi Warga Lapor COVID-19.org, kemudian ada, ya? Halo? Maaf. Saya mute dulu. Oke, tadi ada iklan sebentar.
Kemudian ada Bu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, yang sudah bergabung bersama kita, dan teman-teman jurnalis di seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dalam diskusi yang asik, diskusi yang penting, dan punya pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, menguji transparansi keamanan vaksin COVID-19. Tapi sebelum saya menutup, ini ada pengumuman buat teman-teman jurnalis. Jadi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia itu membuka peluang buat teman-teman media. Jadi kalau media itu nanti bisa tim dan ada jurnalis sebagai individu, ini dari berbagai macam platform, mau cetak, online, radio, dan sebagainya, itu bisa mengajukan dana hibah untuk peliputan mendalam, in-depth reporting, berbasis data tentunya dengan tema soal kebijakan dan penanganan COVID-19 beserta dampaknya. Jadi nanti ada dana hibah yang kami siapkan, maksimum 6,5 juta untuk tiap proposal yang teman-teman ajukan, yang kita approve tentunya. Oke, bagaimana caranya? Silakan daftar di bit.ly /data jurnalisme grants. Nanti bisa juga lihat di chat. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya, dan sebuah kehormatan saya bisa menjadi moderator dalam acara ini. Saya Muhammad Irham, beserta teman-teman yang ada di balik saya. Nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Mohon maaf, Mas, sebentar Ya. Waktunya untuk foto bersama, Mas. Oke, kita foto bersama. Semuanya boleh di-open. Oke, saya pandu aba-abanya kepada para pembicara dan moderator. Saya mohon untuk membuka videonya. Oke. Saya pandu, 1, 2, 3, cheese. Terima kasih banyak. Oke, Mas, saya kembalikan kepada moderator. Oke, ini tinggal penutupan aja sebenarnya ujungnya. Baik, nanti kalau misalnya teman-teman jurnalis ada yang perlu, saya mohon izin juga pada narasumber, kalau misalnya nanti para narasumber bersedia untuk memberikan nomor kontaknya, kalau misalnya kita ada isu-isu terkait dengan vaksin ataupun COVID, kalau bersedia membagikan nomor kontaknya untuk kita hubungi sebagai narasumber, itu juga nanti kita bisa bagikan. Tapi setidaknya saya mau menanyakan konsen dulu dari para narasumber. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya Muhammad Irham beserta tim yang bekerja di belakang saya, ada Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan saya dari Jakarta mengucapkan terima kasih banyak. Saya undur diri. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.